Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih.
Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo saudara, puji nama Tuhan, kita sudah berada di akhir bulan Agustus. Di sepanjang bulan ini kita sama-sama telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya yakin dan percaya, kita semua telah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus. Di akhir bulan ini kita masih melakukan ibadah secara online. Dan saya yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi sukacita dan semangat kita dalam beribadah. Perlu juga kami sampaikan bahwa di channel ibadah online ini ada ibadah sekolah minggu, ibadah junior church. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki anak dapat beribadah sesuai dengan jenjang umur mereka. Kabar gembira, kami dari LPG Ministry juga menyediakan ibadah online berbahasa Batak. Horas Madihita Saluhutna. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyaksikannya di channel LPG Ministry. Baik Bapak, Ibu, Saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sama-sama berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita datang dengan ucapan syukur yang terbaik. Sebab Dia sudah buka mata hati kita. Dia buat setiap kita mengerti apa yang terbaik buat hidup kita. Yesus kita dahsyat saudara. Mari bersuka kita bersama-sama.
punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Waktu kami rasakan Roh-Mu, Roh Kudus ada di tengah kami. Kami rasakan kasih yang mempesona setiap kami Tuhan. Kami begitu terkagum akan Engkau Tuhan. Kasih yang sempurna bagi kami. Karena itu kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Syukur kami yang terbaik. Dari tempat di mana kami berada. Dari tempat itu Tuhan. Kami naikkan pujian ini buat Engkau Tuhan. Mari berdoa semua saudara. Terima kasih. Terima kasihlah. Allah yang ajaib. Kasih yang sempurna.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami ketemu dengan Engkau dalam pujian penyembahan ini Tuhan. Biar kami yang sedang dalam kesesakan, kami mendapatkan kelegaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami yang lemah Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami. Biar telinga kami menjadi telinga yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan hati kami mau jadi tanah yang subur. Supaya waktu kami mendengarkan, benih itu mau tumbuh menjadi satu kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saat ini sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun dengan kondisi masih dalam keadaan streaming online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang melawat, Engkau yang mengurapi setiap umat-Mu di rumah, dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman ini. Kami berdoa ada firman yang berkuasa, yang mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan biarlah saat ini kami akan siapkan hati kami akan siapkan telinga kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kita tahu dalam masa-masa seperti ini kita masih terus mengadakan ibadah kita secara streaming online. Namun kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kebenaran firman itu yang boleh disampaikan itu akan memberkati kita semua. Dan hari-hari ini kita percaya bahwa situasi keadaan di lingkungan di luar itu tidak akan mempengaruhi kuasa firman Tuhan untuk bekerja. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita buka firman Tuhan di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengan perikop ke-10 orang kusta. Ayat ke-11 dikatakan seperti ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan, dan Tuhan Yesus berjalan dari satu kota, dari satu desa ke kota, ke desa yang lain. Pasti banyak orang yang senang mengikuti dia karena apa? Terjadi banyak mujizat di dalam setiap pelayanannya. Dan satu kali ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, dikatakan di situ ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ini yang kita perhatikan saat ini, bahwa Tuhan ketika dia datang, banyak orang yang akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup lakukan mujizat. Tuhan itu sanggup melakukan keajaiban, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Hari-hari ini di dalam kondisi yang
serba tidak menentu, ada pandemik COVID-19, kemudian kesulitan-kesulitan ekonomi sedang melanda tidak hanya Indonesia tapi bangsa-bangsa juga, sampai-sampai ada pertumbuhan di bawah nol, artinya minus. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga bisa kita lihat dalam ke-10 orang kusta. Mereka mengalami yang namanya masalah, yaitu apa? Ada sakit penyakit. Masalah mereka itu mereka sudah alami mungkin sudah lama, mungkin kayak seperti kita mulai dari bulan Maret setelah COVID-19 itu merebak di Indonesia sampai bulan ini, ada banyak yang membuat kita jadi takut. Ada yang mungkin yang terkena dengan pandemik COVID-19 ini. Tapi apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta? Dikatakan seperti ini. Di suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia, artinya menemui Yesus. Ketika mereka melihat ada Tuhan datang ke desa mereka, mereka berdiri agak jauh dan dia apa? Dia ditemui, Yesus ditemui oleh 10 orang kusta ini. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, yang perlu kita lakukan adalah kalau saat ini kita perlu untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti orang kusta ini, dikatakan 10 orang kusta itu menemui Yesus. 10 orang kusta itu menemui Yesus. Walaupun mereka berdiri agak jauh dari Yesus, tapi ketika mereka melihat, mereka mau menemui Yesus. Tujuannya apa? Pasti satu, mereka bisa minta kesembuhan daripada Tuhan. Mereka boleh mengalami mungkin namanya pemulihan nama baik, karena kalau orang sakit kusta pada zaman itu mereka akan diasingkan oleh orang-orang. Tapi saat ketika mereka melihat Yesus, mendengar Tuhan bahwa Tuhan Yesus sedang datang ke desa mereka, mereka punya satu kesepakatan. 10 orang ini bersepakat apa? Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara, seberapa keterbatasan kita untuk keluar, untuk mungkin beribadah, tapi Tuhan itu hadir di dalam setiap pribadi kita. Dia mau kita bertemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika kita diizinkan Tuhan untuk tetap tinggal di rumah, itu waktu-waktu yang terbaik untuk apa? Untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Seperti 10 orang kusta ini, mereka khusus bertemu, menemui Tuhan. Maka saat-saat ini juga, mari kita punya waktu-waktu khusus untuk apa? Bertemu dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya percaya pertemuan-pertemuan pribadi kita dengan Tuhan itu akan membuat kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kita bisa tahu bahwa Allah kita sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup untuk mencelikkan mata kita yang buta secara rohani, mungkin secara fisik bisa dicelikkan menjadi bisa melihat kembali. Ini pasti bisa kita alami ketika kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bentuk pengalaman pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa rasakan ketika engkau punya waktu-waktu khusus di dalam doa-doa pribadimu, di dalam mezbah keluargamu, di dalam setiap ibadah online yang saat ini seperti yang kita alami, seperti sekarang ini. Ini dapat membantu kita untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Ketika kita nyanyikan puji-pujian, ketika kita sedang menyembah Tuhan, ini membuat kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti 10 orang kusta tadi, mereka punya kesepakatan apa? Bertemu, menemui Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan juga di selanjutnya, ketika mereka menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Satu sikap hati yang boleh kita lihat dari 10 orang kusta ini adalah mereka mau mengatakan, kasihanilah kami Tuhan. Yesus, kasihanilah kami.
Mereka bisa mungkin ekspresinya, Yesus sembuhkanlah kusta kami, sembuhkanlah kami malu dengan keadaan kami, sakit, kami minta Tuhan sembuhkan. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari pembicaraan antara 10 orang kusta dengan Tuhan Yesus adalah mereka punya sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Karena apa? 10 orang kusta ini perlu pertolongan Tuhan. Seberapa besar saat ini kerinduan kita untuk disembuhkan? Seberapa besar Bapak Ibu Saudara yang saat ini kita butuh Tuhan untuk apa? Untuk memulihkan kita, untuk memberkati kita. Kita pernah merasa saya bisa kok sembuh. Saya punya obat-obatan yang luar biasa, obat-obat paten. Saya punya dokter pribadi yang baik, yang pintar. Ya, itu baik. Itu bisa membantu. Tapi ketika kita saat ini melihat ke 10 orang kusta, mungkin mereka punya keluarga juga yang bisa obati. Tapi 10 orang kusta ini bilang, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Satu sikap kerendahan hati yang kita lihat di dalam pembicaraan antara 10 orang kusta dengan Tuhan Yesus. Saat ini, mari kita sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita perlu yang namanya dikasihani oleh Tuhan. Seperti 10 orang ini berkata sama Tuhan Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Saya percaya ketika kita bisa berdoa seperti itu, ada cara Tuhan untuk bisa sembuhkan kita. Tuhan lihat sikap hati kita, kerendahan hati kita yang menyatakan bahwa kita perlu pertolongan Tuhan. Maka Tuhan juga akan lakukan pemulihan. Ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Ini yang selalu Tuhan kerjakan bagi setiap gerejanya yang berkata, Tuhan kasihanilah kami. Dan gereja yang mau menemui Tuhan dalam hari-harinya. Artinya gereja itu berbicara tentang kita. Orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan, mempunyai sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan bahwa kita perlu Tuhan. Maka dikatakan Tuhan gak lakukan apa-apa Bapak Ibu pada 10 orang kusta ini. Dia hanya berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, itulah kuasa Tuhan. Tidak terselami, tidak mengerti kita caranya Tuhan untuk sembuhkan kita. Kita gak ngerti caranya Tuhan untuk berkati kita. Kita gak ngerti caranya Tuhan untuk memulihkan. Tapi ketika kita punya sikap kerendahan hati, ketika kita punya kerinduan bertemu dengan Tuhan dan berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Hati Tuhan tergerak saudara. Untuk apa? Untuk sembuhkan Bapak Ibu, untuk pulihkan Bapak Ibu, untuk memberkati kita semua. Ada banyak caranya Tuhan. Untuk apa? Untuk memberkati setiap hidup kita. Kalau di firman Tuhan katakan 1 Korintus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk siapa Bapak Ibu? Untuk setiap mereka, untuk saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Inilah cara-cara Tuhan untuk memulihkan, menyatakan mujizat, menyembuhkan, memberkati, memulihkan kita saudara. Banyak cara Tuhan, banyak cara Tuhan. Kita gak perlu ragu untuk caranya Tuhan seperti apa untuk melakukan mujizatnya. Yang pasti, yang pertama tadi, mari terus bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Cari-cari waktu yang khusus pribadimu sama Tuhan dalam doa-doa pribadimu. Sehingga ketika pertemuan-pertemuan pribadi inilah yang membuat pengalaman kita bersama Tuhan itu akan terus kita lihat bahwa
Ya benar, nyata. Kita nggak ngerti caranya Tuhan memberkati, tapi tiba-tiba Tuhan berkati kita. Kita nggak ngerti caranya Tuhan sembuhkan kita, tetapi tiba-tiba Tuhan sembuhkan kita. Itu yang Tuhan lakukan. Yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah kita dengar dengan telinga, nggak pernah timbul dalam hati. Semuanya Tuhan sediakan pada setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kenapa kita bilang kita nggak ngerti caranya Tuhan? Iya, ada banyak cara Tuhan untuk memulihkan, memberkati, menyatakan mujizatnya. Kalau di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah engkau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan itu banyak. Cara Tuhan mungkin gak akan sama dengan cara Tuhan yang lalu. Ketika dulu mungkin kita sedang memulai pekerjaan, bisnis usaha, kemudian Tuhan berkati dan sedang berjalan sekarang. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa cara Tuhan seperti 10 orang kusta, dia cuma katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Di tengah jalan mereka mengalami kesembuhan. Mungkin caranya saat ini berbeda. Ketika engkau saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan terjadi, mungkin saat ini caranya berbeda. Tapi yang pertama tadi yang penting adalah bertemu dengan Tuhan. Miliki waktu khusus, mesbah keluarga, mesbah pribadi dengan Tuhan. Itu harus kita kerjakan. Yang kemudian yang kedua adalah minta belas kasihan Tuhan. Miliki kerendahan hati yang menyatakan bahwa iya, saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan untuk apa? Untuk mengampuni hidup saya, untuk menyembuhkan hidup saya, untuk memulihkan keadaan saya. Sehingga ketika orang-orang yang berkata seperti ini, maka di dalam setiap perjalanan hidupnya mereka akan lihat ternyata mereka mengalami mujizat. Seperti 10 orang kusta tadi berkata, Guru, kasihanilah kami. Dia cuma berkata, Yesus cuma berkata seperti ini, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara dalam perjalanan itu mereka mengalami kesembuhan, mujizat. Haleluya. Kita rindu semua mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir, hal yang membuat Tuhan juga senang ketika kita mengalami mujizat adalah bahwa hanya satu yang dilihat Tuhan, ada satu orang yang datang kembali kepada Yesus ketika dia mengalami kesembuhan. Sementara ada 9 lagi yang mungkin lupa atau terlalu senang atau terlalu gembira melihat mujizatnya terjadi dalam setiap 9 orang kusta, sampai dia lupa untuk balik ketemu Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Ini gak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus tetap mengucap syukur saat engkau sudah dapatkan mujizat kesembuhan, saat engkau sudah mengalami mujizat pemulihan. Mari terus datang sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman ini senantiasa boleh menjadi rema dalam hidup setiap kita, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau boleh mengajar kami pada hari ini, untuk kami terus datang kepada Engkau dalam saat-saat pribadi kami dengan Tuhan. Dan kami mau rendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu, dan kami berkata, Bapa, kami perlu Engkau dalam hidup kami, dan biarlah hari-hari kami Engkau yang tuntun ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kasihani kami semua umat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan, kasihani biar mereka boleh mengalami kesembuhan. Mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, Bapa, belas kasihan-Mu yang membuka jalan bagi setiap mereka, sehingga pertolongan demi pertolongan Tuhan
boleh dinyatakan dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan setiap kami yang sudah mengalami mujizat, kami mau katakan haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus berkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman ini Bapa. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setiap kita diberkati oleh pelayanan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita juga siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara terdapat nomor rekening untuk Bapak Ibu Saudara boleh transfer untuk sebagai persembahan saudara, atau bisa menggunakan scan barcode yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan mari beri yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku cinta
Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, ibadah telah selesai. Kita telah sama-sama beribadah dengan baik. Kami berdoa supaya Bapak Ibu Saudara di minggu-minggu ke depannya memperoleh perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengingatkan, pada hari Kamis, jam 8 malam, ada ibadah healing and blessing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau memiliki pergumulan dalam hidup, dapat mengikuti ibadah ini. Di hari Sabtu juga ada rumah doa yang diadakan setiap jam 6 pagi. Kita sama-sama berdoa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya, saya, Jeffrey Antes Tepu, undur diri dari hadapan Anda. God bless you.